Dahulu kala, hiduplah Jakatarup bersama ibunya, Bokmila, di sebuah desa di Jawa Tengah. Suatu malam, Jakatarup bermimpi menikah dengan bidadari cantik dari Kayangan. Pagi harinya, Bokmila melihat anaknya melamun, menduga ia siap berumah tangga. Pak Ranu menawarkan putrinya untuk dijodohkan dengan Jakatarup, tapi Bokmila menyerahkan sepenuhnya ke Jaka. Jakatarup suka berburu di hutan, seperti ayahnya dulu. Ia pergi ke hutan membawa busur, panah, dan pedang. Di hutan, Jakatarup berhasil memanah seekor menjangan yang besar. Ia merasa bangga dan bahagia. Namun tiba-tiba seekor macan tutul muncul, merebut hewan buruan Jakatarup. Ia pun lari ketakutan. Menjangan itu akhirnya dibawa lari macan. Jakatarup duduk terdiam karena harus pulang dengan tangan hampa. Sesampainya di desa, ia heran melihat mengapa banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Ternyata ibunya telah meninggal dunia. Jaka pun tak kuasa menahan kesedihan. Sejak saat itu, Jakatarup hidup sendiri. Ia menghibur diri dengan menghabiskan waktu berburu di hutan. Namun tak seekor hewan pun didapatnya. Ia hanya termenung di bawah pohon. Karena haus, Jakatarup menuju Danau Toyawening, lalu terkejut mendengar tawa gadis-gadis dari arah danau. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik pohon besar di tepi danau, melihat 7 bidadari sedang mandi. Mata Jakatarup tertuju pada selendang bidadari yang tergeletak di atas batu besar. Dengan perlahan, ia mengambil selendang merah milik salah seorang bidadari, Nawang Wulan. Ketika para bidadari hendak pulang, Nawang Wulan panik mencari selendangnya. Keenam bidadari lain terbang kembali ke Kayangan, meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan menangis terjebak di bumi. Ia berkata, siapapun yang memberinya pakaian akan dijadikan suami. Mendengar itu, Jakatarup muncul, membawa baju peninggalan ibunya. Nawang Wulan menerima dengan tulus, lalu memperkenalkan dirinya. Tak lama, mereka melangsungkan pernikahan sederhana memenuhi ucapan Nawang Wulan. Waktu berlalu, keduanya hidup harmonis di desa. Mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Nawangsih. Namun, Jakatarup mulai heran, padi di lumbung tak pernah berkurang. Ia memperhatikan Nawang Wulan memasak. Nawang Wulan berpesan, jangan pernah membuka kukusan sebelum matang. Tapi Jakatarup tetap membuka kukusan dan terkejut melihat hanya setangkai padi di dalamnya. Nawang Wulan marah melihat kukusan terbuka. Ia berkata, hilanglah sudah kesaktianku untuk memberi nasi ajaib. Mulai saat itu, ia harus menumbuk padi dengan tenaga sendiri untuk memasak. Lumbung perlahan kosong. Nawang Wulan terkejut menemukan selendang merahnya yang hilang. Hatinya hancur, sadar Jakataruplah yang mencurinya. Nawang Wulan murka dan memarahinya. Jakatarup hanya bisa mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia duduk memohon ampunan. Namun Nawang Wulan harus kembali ke Kayangan dengan ditemukannya selendang itu. Ia memeluk Nawangsih untuk terakhir kalinya dan menyerahkannya ke Jakatarup. Nawang Wulan menitipkan pesan, bakarlah batang padi bila ingin bertemu ibu. Dengan air mata, Nawang Wulan terbang pergi, meninggalkan Jakatarup dan Nawangsih selamanya. Sekarang Jakatarup harus hidup berdua dengan Nawangsih dan terus menyesali perbuatannya selamanya. Dari kisah ini, kita belajar janganlah berbuat curang dan menyimpan rahasia. Kejujuran dan kepercayaan adalah dasar cinta dan kebahagiaan sejati. Suka video seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.